Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aim Rizky, NPM 1951030156. Di sini kita akan membahas tentang studi kasus laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Berikut saya akan lampirkan soalnya atau studinya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, PT Sora Gemilang mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Euro senilai 935 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 165 juta. Namun, terdapat selisih dikarenakan ada perbedaan antara nilai wajar ini dan nilai buku. Nah, pada saat itu, nilai buku pada PT Euro adalah sebesar 800 juta rupiah. Selisih tersebut mengakibatkan ini. Merek dagang selisihnya 90 juta rupiah. Yang kedua, ada bangunan dan peralatan sebesar 170 juta dengan sisa umur ekonomisnya 10 tahun. Selanjutnya yaitu kendaraan, selisihnya 40 juta, sisa umur ekonomisnya 5 tahun, goodwill 80 juta, dan selisih total semuanya adalah 300 juta rupiah. Selanjutnya, selama tahun berjalan pada 2018, di akhir bulan Desember, PT Euro berhasil memperoleh laba sebesar 300 juta rupiah dan membagikan dividen tunai sebesar 60 juta rupiah. Berikut saya lampirkan neraca saldonya. Bisa dilihat di layar. Lalu ada transaksi istimewa antara PT Induk, yaitu PT Sora Gemilang dan PT Euro. Maka, hitunglah. 1. Berapakah bagian laba atas PT Euro yang diakui oleh PT Sora Gemilang per 30 Desember 2018? Yang kedua, berapakah saldo investasi pada PT Euro per 31 Desember 2018? Yang ketiga, maka buatlah jurnal eliminasi yang akan dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu buatlah laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Neraca ini kita buat nanti setelah kita menghitung saldo investasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas di Excel. Kita bisa lihat sama-sama, ini neraca yang tadi dari soal. Kita bisa lihat belum balance ya. Belum balance karena kita belum memasukkan ini investasi pada PT Euro ini dan bagian laba atas PT Euro. Yang pertama yang harus kita hitung adalah porsi kepemilikan. Kita akan hitung nilai bukunya yang tadi berapa ya. Nilai bukunya adalah 800 juta rupiah. Ini rada susah. Oke. Nilai wajarnya kalau yang induk itu 935 dan 165. Oke. Kita masukkan di sini di nilai wajarnya. Mohon maaf, ini keyboardnya rada susah. Dan 165. Jadi totalnya adalah
1.100.000.000 rupiah. Di nilai buku ini kita belum menghitung porsi kepemilikan antara PT Induk ini, kepemilikannya dan non pengendalinya. Kita hitung, berarti 800 juta ini akan dikalikan dengan 85%. Berarti 680. Yang non pengendali kita hitung juga. Salah. 80 juta akan dikalikan dengan 15%. Itu sebesar 120 juta. Setelah kita mengetahui nilai buku dan nilai wajar sesuai dengan porsi kepemilikan, kita akan menjurnal. Di jurnal diferensial ini kita akan menghitung selisih yang terjadi antara perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Ini dari soal tadi ya, kita pindahkan di sini 90 juta. 170 juta, 40 juta, 80 juta, dan selisihnya totalnya 300 juta rupiah. Amortisasi ya, kita akan menghitung amortisasi ini. Kita akan menghitung bangunan dan kendaraan yang mempunyai sisa umurnya. Kita akan menghitung ini. Berarti kita akan menghitung 170 juta ini pertama dibagi dengan 10 umurnya 17 juta, dan 40 juta dibagi dengan 5, kita akan mendapatkan 8 juta rupiah. Setelah itu kita akan menghitung sesuai dengan porsi kepemilikan. Yang pertama 85% ini diambil dari amortisasi. Setelah kita menghitung ini ya, dibagi, kita mendapatkan amortisasi. Lalu kita bagi lagi sesuai dengan porsi kepemilikan. 17 juta berarti dikalikan dengan 85%. Kita mendapatkan 14 juta 450. Kita tarik bisa nggak ya, coba? Oh, salah. Berarti ini 8 juta dikali dengan 85%. 6.800.000. 17 juta dikali dengan 15%. Untuk non pengendalinya mendapatkan 2.550.000 rupiah. Yang kedua, untuk non pengendali berarti 8 juta dikalikan dengan 15%. 1.200.000 rupiah. Lalu kita menghitung totalnya ya. Total ini. Dari amortisasi. Rp25 juta. Kita tarik. Nah, kita sudah mendapatkannya sesuai dengan porsi kepemilikan. Selanjutnya selisih ini juga akan dihitung sesuai dengan porsi kepemilikannya. Berarti 300 juta rupiah akan dikalikan dengan
85% mendapatkan 255 juta ya, dan 300 juta lagi dikalikan dengan 15% untuk non pengendali. Setelah kita tahu, sudah menghitung, lalu langkah selanjutnya yaitu kita menjawab soal-soal yang tadi ya di studi kasusnya. Pertama, berapakah bagian laba atas PT Euro yang diakui oleh PT Sora Gemilang per 31 Desember 2018? Jadi kita akan menghitung bagian laba yang dimiliki PT Sora Gemilang. Menghitung laba yang diakui oleh PT Sora Gemilang. Setelah kita tahu, kita di soal kan ada ya labanya. Ini laba yang dihasilkan oleh PT Euro ini 300 juta rupiah. Kita tulis di sini supaya nggak ganti-ganti. Oke. Ada laba di sini. Terus kita tulis kepemilikannya dulu ya, enak. 85% dan 15%. Mohon maaf sebentar, kita enak diatur dulu kali. Kita jangan pakai rupiah. Mohon maaf sekali. Oke, kita kembali. Ini kok nggak ikutan, kita buat general saja. 85% ya, mohon maaf. 85% dan 15%. Di sini kita akan memasukkan pertama laba yang dihasilkan PT Euro tadi, terus kita masukkan yang kita hitung di jurnal diferensial ini, yaitu bangunan dan peralatan juga kendaraan. Bangunan dan peralatan dan kendaraan. Lalu kita masukkan dari transaksi hulu dan hilirnya. Pertama laba kita yang didapatkan PT Euro. Nah, nanti kita akan menghitung yang diakui oleh PT Sora Gemilang sesuai dengan porsi kepemilikannya. 85% dan 15%. Ini dikali untuk 85% untuk pengendalinya dan 300 juta rupiah dikali 15%
untuk non pengendalinya. Bangunan dan peralatan. Kita hitung di ini. Kita tadi sudah menghitung sesuai porsi kepemilikan. Dan itu kita dapatkan 14.450.000 rupiah. Kita copy untuk ini ya, porsi ini kan kita sudah tahu kepemilikannya 85%, jadi kita masukkan di pengendalinya. Kita copy angka. Dan untuk non pengendalinya kita juga akan memasukkan di sini. Kita copy angkanya, tidak ikut rumusnya. Lalu kendaraan tadi kita mendapatkan berapa ini? 6.800.000 rupiah. Dan 1.200.000 rupiah untuk non pengendalinya. Lalu transaksi hulu dan hilirnya. Kita akan memasukkan ini ya, yang tersimpannya ini, keuntungannya untuk PT Suara Gemilang 2 juta rupiah. Karena transaksi hulu ini kita tidak menghitung porsi non pengendalinya, jadi semuanya total masuk ke, karena hulu ini dari dari induk ya. Kalau ini kita akan menghitung sesuai porsi kepemilikan. Berarti 4.500.000 rupiah ini pertama kita akan dikalikan sesuai dengan porsi kepemilikan ya. Dan kita akan dikalikan dengan 85%. Karena 2 juta ini transaksi hulu itu seluruhnya milik induk, bukan kita dibagi dengan PT anak ya. 4.500.000 ini kita kalikan dengan porsi non pengendalinya 475.000. Lalu kita akan memperoleh laba yang dibagikan. Totalnya. Sebelum ini kita akan merubah nih bangunan dan peralatan. Tadi yang di soal bangunan dan peralatan ini kita nggak min ya. Kita tidak min. Ini juga nggak min. Berarti yang kita masukkan di sini nih. Kalau di awal rumusnya, kalau di awal plus berarti yang di sini menjadi min. Di non pengendali juga kita rubah jadi min. Kalau kendaraan tadi yang pertama min, berarti yang di sini kenapa ini tadi? Oh, ada sama dengannya. Loh. Ini tadi dapat berapa? Kita lihat di bangunan dan kendaraan 2.500.000. Kenapa tadi kok bisa rusak? Kok gimana sih? Oke, kita maaf ya, kita akan merubah lagi. Ini tadi min ya. Nah, karena yang kendaraan tadi min di soal tadi ya. Nah, kendaraan ini min berarti untuk dimasukkan di laba, kita menghitung laba ini menjadi plus.
hulu dan hilir ini yang pertama plus juga kita akan ganti min. Itu sudah sesuai rumusnya. Tiga ratus delapan ini min ya. Ini apa ini tadi? Tarik, mohon maaf. Min 675. Baik, kita langsung jumlahkan. Kalau ini jumlahkan kan dia langsung mengurangi, langsung kurang sendiri. Nah, kita mendapatkan 241.525.000 rupiah. Untuk kepemilikannya sesuai dengan porsi kepemilikan. Ini untuk non pengendalinya 42.975.000 rupiah. Oke, kita kasih kotak. Setelah itu ini kita sudah menjawab ya satu soal. Yang kedua, kita akan menghitung saldo investasi pada PT Euro. Oke. Menghitung saldo investasi pada PT Euro. Sebelum itu kita akan menghitung dividennya juga ya. Mana tadi dividen? Dividen yang dibagikan itu 60 juta rupiah. Baik, kita tulis dulu karena ini akan dimasukkan. Yang pertama kita kalau menyusun saldo investasi kita akan menghitung saldo awalnya ya, saldo investasi awalnya. Ini perubahan investasinya, yaitu laba yang kita hitung barusan dan dividennya. Baru nanti kita akan mengetahui saldo investasi pada PT Euro. Nanti kita akan menghitung, ini kita tambahin aja biar enggak terlalu campur. Ini kita akan 85% ya, kita akan tetap menghitung sesuai dengan porsi kepemilikannya, pengendali dan non pengendali. Oh salah, ini tadi belum kita ganti general saja. 85% dan 15%. Kenapa nggak ganti ini tadi? Oh, general nggak mau ganti ya. 85%. Nah, benar. 15%. Saldo awal kita lihat di sini. Nilai wajar tadi ya. Di soal juga. Bisa lihat 935. Ini ya. Kita masukkan di sini sesuai 935 dan 165 juta. $935 juta dan 165 juta. Oke. Laba
laba yang barusan kita hitung sama-sama 241.525. 241.525.000 rupiah. Ya, untuk porsinya, porsi yang non pengendalinya 42.975.000 rupiah. Dividen. Sekarang dividen kita akan menghitung sesuai dengan porsi kepemilikannya, yaitu 60 juta rupiah ini akan kita kalikan dengan 85%. Oke, kita mendapatkan 51 juta rupiah. Dan 60 juta dikalikan dengan 15%, kita mendapatkan 9 juta rupiah. Nah, setelah itu ini kita akan menjumlahkan seluruhnya. Dan di ini juga akan kita jumlahkan. Dividen ini itu pengaruhnya mengurangi investasi ya. Mengurangi investasi berarti kita salah ini, berarti 51 ini kita kasih min 51 juta rupiah. Dan min 9 juta ya, kita ganti. Oke. Kita mendapatkan 1.125.525.000 rupiah dan 198.975.000 rupiah untuk non pengendalinya. Oke. Setelah itu kita bikin neraca setelah kita menghitung investasi sama bagian labanya. Baiklah, kita akan memasukkan coba ya. Nih, 241 ini untuk bagian labanya. Kita copy bagian laba atas PT Euro ya, yang diakui oleh PT Suragemilang. Ini 241.525.000. Ini 7.414.025.000 rupiah. Lalu kita masukkan yang ini juga. Untuk saldo investasi yang diakui pada PT Euro. Oke, kita lihat balance ya. Sebesar 7.414.025.000 rupiah. Oke, selesai. Setelah itu kita akan mengerjakan soal yang selanjutnya. Membuat jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Oke, kita akan membuat jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Eliminasi yang dibutuhkan. Apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, kita akan mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut bukunya. Kita akan mengeliminasi saldo investasi
Apa aja sih yang dimasukkan? Nilai ekuitas ya, berarti modalnya. Kita akan menghitung modal di setornya. Kita mengeliminasi modal di setor sama saldo labanya. Modal di setor ini ada 1.800.000.000 rupiah. Ya, kita akan memasukkan dari PT Euro. Ini kita copy ya. Saldo labanya kita juga ini 42 juta, jadi tinggal memasukkan. Selain kita memasukkan ini di debit, apa sih yang berpengaruh? Yaitu yang kita akan tulis di bagian kredit, yaitu investasi pada PT Euro sama kepentingan non pengendali. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan modal di setor dan saldo labanya. Oke. Tidak ya, kita salah rumusnya. Salah. Jadi gini, pertama kita akan menjumlahkan dulu dari modal di setor sama saldo labanya. Baru kita akan menghitung sesuai dengan kepemilikan. Mohon maaf sekali ya. Mohon maaf sekali Pak, saya kurang fokus. Jadi 800 juta ini kita akan kalikan dengan 85% sesuai dengan kepemilikan investasinya ya, untuk PT Induk, untuk pengendalinya. Dan 800 juta kita kalikan 15% ya, ini 15% untuk non pengendali. Kita dapat sini. Ini kalau dijumlahkan biarpun beda, kalau dijumlahkan tetap 800 juta rupiah. Selanjutnya, setelah kita mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, apa sih selanjutnya yang akan kita eliminasi? Yaitu kita akan mengeliminasi tetap saldo investasi, namun berdasarkan efek diferensial. Kita akan mengeliminasi saldo investasi berdasarkan, sekarang kita akan menghitung diferensialnya.
Apa aja yang kita hitung di diferensial tadi? Ada merek dagang, bangunan, dan kendaraan. Ya, ada merek dagang, bangunan, kendaraan, semuanya sama goodwill juga kita akan langsung copy saja. Namun ada perbedaannya. Apa? Kendaraan ini tadi kita sudah min ya di atas. Kalau min berarti kita min itu apa sih? Kita kredit ya. Berarti kita akan pindahkan kendaraan ini di kredit. Karena dia nilainya min. Kita naikkan goodwill-nya. Terus kita masukkan jumlah nilai tadi. Bangun pertama merek dagang 90 juta rupiah. Terus bangunan dan peralatan 170 juta, kendaraan 40 juta rupiah, dan goodwill sebesar 80 juta rupiah. Oke. Merek dagangnya tadi 90 juta rupiah. Bangunan dan peralatan sebesar 170 juta rupiah. Goodwillnya 80 juta rupiah, dan kendaraannya sebesar 40 juta rupiah. Nah, sebelumnya kita akan menjumlahkan dulu semuanya. Merek dagang ditambah dengan bangunan dan peralatan, lalu ditambah lagi sama goodwill, baru kita akan mengurangkan kendaraan 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah ini total selisihnya juga ya, soalnya kita kan tadi menghitung selisih nih diferensialnya. Lalu apa sih yang di kredit? Ada investasi pada PT Euro dan kepentingan non pengendali. Masih seperti yang di atas ya, kita akan menghitung sesuai dengan porsi kepemilikannya. 300 juta rupiah ini kita kalikan sesuai dengan porsi kepemilikan 85%. Nah, 255 juta, dan untuk non pengendalinya yaitu 15%. Kita dapat 45 juta. Jadi 255 juta ini 85% dari 300 juta, dan 45 juta ini 15% dari 300 juta rupiah. Selanjutnya yang dibutuhkan selanjutnya yaitu kita mengeliminasi penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Penyesuaian beban penyusutannya yang kita hitung tadi, beban penyusutannya ini bangunan dan peralatan dan juga kendaraan. Sisa umur ekonomisnya 10 tahun dan 5 tahun. Bangunan dan peralatan.
Karena kendaraannya itu minus, berarti kita masukkan di kredit. Lalu apa yang berpengaruh selain ini, yaitu kita akan menulis beban penyusutan kendaraan. Karena kendaraan tadi sudah masuk ke kredit, maka bebannya ini di debit. Karena nggak mungkin kalau kendaraan sama beban penyusutannya itu sama ya, sama-sama di kredit. Kalau aslinya itu beban penyusutan itu ada di kredit. Kalau ini beban penyusutan bangunan dan peralatan. Karena kalau pertamanya kalau kita mengeliminasi ya, namanya mengeliminasi itu kan lawannya ya, berarti salah. Ini kendaraan ini yang pertamanya minus, berarti kita akan memasukkannya di debit. Oke, kita salah, kita geser dulu. Nah, ini yang bangunan dan peralatan ini harusnya ada di kredit. Sesuai dengan penjelasannya Bapak Rahmat. Nah, oke, kendaraan tadi kita sudah menghitungnya. Ini ya, 8 juta rupiah dan 17 juta rupiah. Tinggal kita pindahkan 8 juta rupiah ini untuk kendaraan. Jadi beban penyusutannya juga 8 juta rupiah. Beban penyusutan bangunan peralatan tadi 17 juta rupiah. Setelah itu kita akan mengeliminasi lagi. Masih ada lagi ya eliminasi. Saldo investasi saat terjadi pengakuan laba. Jadi kita tadi menghitung laba, nah itu ada jurnal eliminasinya. Saat pengakuan laba dari PT New. Bagian laba atas PT Euro kita masukkan di debit dan akan berpengaruh pada investasi pada PT Euro-nya. Lalu apa lagi? Ada pendapatan non pengendali. Lalu ada kepentingan non pengendali. Bagian laba tadi kita sudah menghitung ya, bagian laba tadi ada 241 juta. Kita copy dan kita pindahkan.
sama seperti ini ya, kita tinggal copy. Terus pendapatan ini untuk non pengendalinya 42.975. Oke. Setelah itu kita akan mengeliminasi. Selanjutnya eliminasi saldo investasi. Setelah kita menghitung saldo investasi pas saat pengakuan laba tadi, kita akan menghitung dividennya ya. Berarti saat pembagian dividen. Ada investasi pada PT Euro. Ini kita kasih di debit. Dan dividennya. Lalu apa lagi? Ada akun kepentingan non pengendali. Juga dividen. Dividennya tadi berapa sih? Ada 60 juta rupiah ya dividennya tadi ya. 60 juta rupiah. Kita akan bagi sesuai dengan porsi kepemilikan, yaitu 85%. Ya, 85%. Nggak usah ditolak, kita lihat saja di sini ya. Untuk 85% kepemilikannya PT Induk itu 51 juta rupiah dan non pengendalinya itu 15%, 9 juta rupiah. 51 juta rupiah. Dan 9 juta rupiah. Oke, setelah itu kita akan mengeliminasi lagi transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu dan hilirnya. Yang kita eliminasi itu kita transaksi yang direalisasikan. Kita akan mengeliminasi yang sudah terpakai, yang sudah dijual. Ada apa aja sih nanti akunnya? Baiklah, kita akan memasukkan yaitu pendapatan penjualan. Pada beban pokok penjualan. Setelah transaksi yang direalisasikan, kita akan mengeliminasi lagi atas transaksi yang belum direalisasikan. Sama aja sih ini jurnalnya, pendapatan penjualan pada BPP, lalu ada persediaan. Bedanya di sini.
Sekarang kita lihat di hilir. Ini tadi hilir dulu ya. Ya, hulu dan hilir. Ini kita hulu dulu. Hulu dulu. Oke. Yang sudah terrealisasikan. Ada 36 juta rupiah yang udah direalisasikan ya pendapatannya. Kan ini tadi kita masuk pendapatannya yang sudah direalisasikan. Rp36 juta. Dan yang belum terrealisasikan ada Rp4 juta. Kita copy lagi, kita turun untuk yang belum terrealisasikan. Sama ya, sama dengan BPP-nya 30, sama dengan BPP-nya 36 juta. Dan yang ini kita, kalau yang belum terrealisasikan ini, kita lihat porsinya. Nih, ada 2 juta dan 2 juta lagi. Persediaannya yang masih tersimpan ya, maksudnya persediaannya itu 2 juta, BPP-nya juga 2 juta. Ini eliminasi untuk transaksi hulu. Kalau untuk transaksi yang hilir, salah ini. Sama aja ya, untuk transaksi hulu dan hilir itu sama. Jadi kita ganti hilir. Cuman yang beda nanti kita akan yang beda ada nilainya ya. Ada 850 juta. Sama yang belum terrealisasikan itu yang masih tersimpan ada 7.500, 3 juta untuk BPP-nya, dan 4.500 untuk yang masih dalam persediaannya. Baik, kita ganti di sini. Kalau transaksi hilir itu tadi ada 8.500.000 rupiah. Ini kita akan menghitung sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk pengendali 85% dan 15%. 85% untuk induknya, dan untuk non pengendali ada 15%. Nah, kita akan hitung sesuai dengan porsinya. Kita kalikan dulu ya. 8.500.000 rupiah. Kita akan gimana? Kita kalikan
dengan induknya sesuai dengan. Oke, kita tinggal copy karena sama ya. Kalau untuk yang belum terrealisasikan ini, kita tidak menghitung sesuai dengan porsi kepemilikannya. Kita akan sesuai dengan yang ini hilir. Ada 7.500.000, PPP-nya 3 juta, sama yang masih tersedia sebagai persediaan itu ada 4.500.000. Ini ada 7.500.000. BPP-nya tadi ada 3 juta rupiah, sama untuk yang masih tersimpan atau sebagai persediaan itu ada 4.500.000 rupiah. Oke, sudah jadi. Inilah jurnal eliminasi yang kita butuhkan dari PT Sora Gemilang, dari transaksi Sora Gemilang. Tadi kita menghitung neraca. Yang belum kita hitung tadi neraca setelah kita menghitung saldo investasi sama laba. Coba kita hitung dulu. Saldo investasi kita tadi ada yang kita hitung ya, ada 1.125.525.000. Kita copy. Ini untuk pengendalinya ya. Dan ini untuk non pengendalinya 15% porsinya. Kita copy, kita pindahkan. Kita akan menghitung. %85 kita tulis dulu. Gimana tadi? Dan 15% untuk non pengendali. Setelah itu kita akan menulis ekuitasnya atau modalnya. Ekuitas itu ya modalnya ya. Ada 680 juta. Kita akan menghitung sesuai dengan nilai bukunya. Dan 120 juta rupiah. 120 untuk non pengendali, dan untuk induknya itu 680.000. 680
juta. Kita ganti dulu, iya kayaknya ya. Kita ganti dengan accounting, lalu kita ganti ke rupiah. Oke, supaya ini ya, sepertinya lebih enak ada rupiahnya gitu. Dan 120 juta untuk non pengendali. Coba kita kurangkan. Ini kita kurangkan. Kita dapat 4. Kita tarik 445.525 sama 78.975.000 rupiah. Baik, setelah itu kita akan kurangkan lagi dengan diferensial. Enak dikasih jarak kayaknya ya. Kita dulu. Kita akan menghitung lagi, dikurang lagi dengan diferensialnya. Nih, selisihnya tadi kan 300, ini yang kita akan masukkan 255 juta dan 45 juta rupiah. 200. Oke, kita akan kurangkan lagi. Dari penjumlahan yang awal tadi akan kita kurangkan dengan diferensial. Lalu kita akan kurangkan lagi dengan labanya. Laba yang kita hitung. Ada 241.525.000 sama 42.975.000 rupiah. Kita kurangkan minus ya. Setelah itu kita tambahkan, kenapa lupa terus saya? Kita tambahkan dengan dividennya. Yang terakhir kita akan menambahnya dengan dividen. Dividennya berapa kita menghitung tadi? Ini dividennya ada 51 juta rupiah sama 9 juta rupiah. Kita menghitung, kita tambahkan 51 juta sama 9 juta. Kita akan tambah ya. Kalau yang terakhir tambah. Oke, saldonya 0. Kenapa 0?
Karena investasi dari PT Euro ini akan menyerap aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajarnya. Oke, kenapa kok 0? Karena itu tadi ya, investasi pada PT Euro itu akan menyerap aset dan kewajiban sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah kita menghitung jurnal eliminasi ini, apa yang akan kita hitung kembali? Kita lihat di soalnya. Buatlah laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke, sepertinya kita ke sheet yang berbeda aja dulu ya. Sebelum kita menyusun laporan keuangan, langkah baiknya kalau menurut saya lebih enak itu kita pakai kertas kerja dulu ya, untuk menghitung eliminasi dan konsolidasinya. Kita copy dari sini dulu. Kita copy. Oh, kita harus mengaturnya. Oke. Kita sudah dapatkan, ini masih balance semua ya. Lalu yang kita hitung adalah jurnal eliminasi. Sama konsolidasi. Karena konsolidasi ini adalah titik akhir ketika semuanya sudah dijumlahkan dengan eliminasi. Ada debit juga, ada kredit. Oke, sama aja ya. Jurnal eliminasi apa saja tadi yang dieliminasi yang kita hitung di sini? Yang pertama itu pasti ada investasi pada PT Euro, ada kepentingan non pengendali ini, ada modal disetor, ada saldo laba, ada merek dagang, bangunan dan peralatan, goodwill, kendaraan, beban penyusutan, bagian laba, ada pendapatan, dan yang lainnya ada persediaan juga. Dan saya telah meringkasnya, dan kita tinggal menghitung saja ya. Yang pertama itu ada investasi pada PT Euro. Tadi ada yang di debit sama yang di kredit. Kalau yang di debit sudah saya jumlahkan semuanya. Itu ada 51 juta rupiah. Itu tadi dari dividen yang kita hitung. Ini belum dibuat
accounting. Oke, kita buat semuanya biar lebih mudah. Persediaan tadi yang dari transaksi hulu dan hilir semuanya ada di kredit, jumlahnya ada 6.500.000 rupiah. Investasi pada PT Euro tadi juga sudah saya jumlahkan di kredit, totalnya ada 1.525.525 Ini adalah total dari semua jurnal eliminasi yang ada di kredit. Mulai dari diferensialnya kita menghitung tadi, kita menghitung eliminasi dari pembagian saldo, laba, kita pembagian laba, dan seluruhnya ya yang ada di investasi pada PT Euro. Selanjutnya kita ada kendaraan. Ada kendaraan yang kita hitung tadi dieliminasi saat kita menghitung diferensialnya. Ada 8 juta dan ada 40 juta rupiah. Kita akan lihat. Ini ya, yang dibutuhkan tadi ada investasi ini, semuanya yang dikredit, ini kita jumlahkan. Dan kita masukkan di kertas kerja tadi. Terus yang kita kendaraan ada 8 juta yang didebit. Sama saat kita menghitung saat diferensialnya, kendaraan ada 40 juta itu ada di kredit ya. Oke, 40 juta rupiahnya kurang 01 Reza. Oke, selanjutnya ada bangunan dan peralatan. Bangunan dan peralatan juga ada di debit sebesar 170 juta. Terus ada lagi di sini ada di kredit sebesar 17 juta rupiah. 170 juta sama 17 juta rupiah tadi ya. Selanjutnya ada merek dagang. Ada merek dagang di sini di saldo investasi. Ada di debit sebesar 90 juta rupiah. Kita lihat ada lagi tidak di sini? Ternyata tidak ada. Kita kasih 9. Langsung ya kita turun ke yang kita eliminasi tadi, ada modal di setornya. Ada modal di setor. Di jurnal eliminasi ini kita cari modal di setor, yaitu saat kita menghitung nilai investasi berdasarkan ekuitas ya. Ada 658 juta dan saldo labanya itu ada 142 juta rupiah.
ini berada di debit. Oke, coba kita copy aja biar ringkas. Oke, kita copy. Ada lagi enggak? Ini ada penjualan. Setelah itu ada penjualan. Ada ya, kita tadi ada. Penjualan itu ini pendapatan penjualan. Nah, 36 juta ditambah 4 juta ditambah 7.225.000 dan 7.500.000 rupiah. Semuanya kita jumlahkan dan totalnya ada 54.725.000 rupiah. 54.725.000 rupiah. Selanjutnya ada pada bagian laba atas PT Euro. Kita lihat coba ada bagian labanya, ada PT Euro itu ada ternyata di sini. Kita tadi mengeliminasinya berada di debit sebesar 241.525. 241.525.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada BPP-nya. BPP ini ya, kita menghitung saat menghitung eliminasi transaksi hulu dan hilir. Semuanya kita jumlahkan yang berada di kredit. BPP itu ada berada di kredit semuanya. Totalnya ada 48.225.000 rupiah. Oke. Selanjutnya ada beban operasi, kita tidak menghitungnya tadi ya. Terus ada beban penyusutan kendaraan. Kita tadi mengeliminasinya pada saat mengeliminasi terhadap beban penyusutan ya. Ada beban penyusutan bangunan dan peralatan, itu ada 17 juta, sama beban penyusutan kendaraannya ada 8 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan tadi ada 8 juta ya. 8 juta rupiah, sama beban penyusutan bangunan dan peralatan itu ada 17 juta rupiah. Oke, di kredit. Kalau yang beban penyusutan bangunan dan peralatan tadi ada di debit kan? Bangunan dan ini beban penyusutan bangunan dan peralatan itu 17 juta ada di debit. Ada di debitnya. Oke. Lalu ada dividen. Dividen tadi kita menghitung ada di kredit semuanya sebesar 51 juta rupiah sama 9 juta rupiah, kita jumlahkan jadi 60 juta rupiah. Oke, kita tulis 61 juta. Lalu di sini baru kita isi kepentingan non pengendali sama pendapatan non pengendali serta goodwill kita masukkan di
kita masukkan di ini jurnal eliminasi ya. Ada pendapatan penjualan ini 36 juta. Bukan pendapatan non pengendali maksud saya. Ada pendapatan non pengendali 42.975.000. Kepentingan non pengendali ini dari atas, dari pertama jurnal yang kita butuhkan sampai semuanya kita jumlahkan, dan goodwill. Dan goodwillnya ada 80 juta rupiah. Oke, kita tinggal tulis di sini. Goodwill tadi ada di debit 80 juta rupiah. Ada pendapatan non pengendali tadi ada 42.975.000 rupiah. Dan kepentingan non pengendali tadi ada di sisi debit ada 9 juta rupiah, dan total yang dikredit ada 207.975.000 rupiah. Oke, selesai. Coba kita jumlahkan semuanya. Kita hitung semuanya. Ini kita samaratakan ya. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya dari yang 51 ini sampai yang transaksi terakhir. Oke, coba kita yang kredit kita jumlahkan juga. SUM dari 6.500.000 sampai sini. Oke, totalnya kita bisa lihat balance ya. Semuanya balance. Alhamdulillah. Lalu kita akan menghitung konsolidasinya, yaitu penjumlahan ketika di sini PT Sora Gemilang, PT Euro, sama jurnal eliminasi. Kita akan menghitungnya penjumlahannya. Yang di debit akan ditambah yang di debit, dan kalau ada yang di kredit kita akan mengurangkan. Sepertinya enak gini. Ini kita akan menambah dengan yang ini. Nanti kita tinggal tarik saja. Tambah yang ini dikurang kredit, dikurang kredit, dan dikurang dengan kredit. Oke, kita tinggal tarik, tapi tarik sesuai dengan ini ya, dengan saldo awalnya yang di debit. Oke, sampai sini. Oke, nah kita akan mendapatkan ini. Terus kita akan menghitung juga dengan rumus yang sama biar nggak menghitung satu-satu. Ini
ditambah kredit dikurang debit dikurang debit dan dikurang dengan debit. Kita tinggal tarik sesuai dengan saldo awal yang berada di kredit. Sampai sini. Oke. Ini seperti yang rumus awal tadi ya. Debit ditambah dengan debit ditambah dengan debit lalu dikurang, kita akan mengurangkan dengan yang kredit. Oke, kreditnya sepertinya cuma di sini. Kredit. Oke, enter. Kita tarik maaf. Oke. Oh maaf, ini 198 ini kan saldo awalnya ada di kredit ya. Kepentingan non pengendali itu sebenarnya saldo awalnya ada di kredit. 198 ini rumus tadi. 198.975.000 rupiah. Oke. Coba kita akan menghitungnya. Akan menghitung jumlah yang berada seluruhnya yang ada di debit. Oke, kita hitung semuanya. Sampai terakhir sini ya. Oke, coba. Dan yang berada di kredit kita juga akan menjumlahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita balance. Oke, terakhir sini. Oke, kita balance ya. Jurnal konsolidasinya juga balance. Ada jumlahnya 8.940.750.000 rupiah. Oke, setelah itu kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama yang kita susun adalah laporan laba rugi. Yang ditulis oleh PT Sora Gumilang. Laporan laba rugi per 31 Desember 2018. Oke. Laporan laba rugi ini kita akan menjumlahkan antara penjualan dan beban. Penjualan dikurang beban. Kita akan menghitung laba ruginya. Yaitu yang pertama ada penjualan. Ada lagi kita beban
setelah kita lihat ada beban apa ya? Beban pokok penjualan. Oke, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan bangunan dan peralatan. Seluruh beban ini kita masukkan di laporan laba rugi. Pertama kita hitung beban pokok penjualannya. Kita enanya diatur dahulu semuanya. Oke, ada penjualan tadi, ada berapa kita lihat? Penjualan. Kita lihatnya di konsolidasi ya, karena hasil akhir yang kita hitung itu ada di jurnal konsolidasi. Ada 2.121.275.000 rupiah. Kita copy. Oke, kita copy. Nah, beban pokok penjualan. Sekarang kita akan menghitung dikurangkan dengan beban pokok penjualannya ada 1.061.775.000 rupiah. Oke, kita angkanya saja yang di copy. Setelah itu, penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan itu akan terjadi laba kotor, masih laba kotornya ya, karena belum dikurangkan lagi dengan beban-beban yang lainnya. Penjualan dikurang dengan BPP-nya ada 1.059.500.000 rupiah. Baru kita akan mengurangkannya dengan beban operasi. Ada beban operasi, ada beban penyusutan ya tadi, ada beban penyusutan kendaraan, lalu ada beban penyusutan bangunan dan peralatan. Oke. Kita akan jumlah dulu. Jumlah beban. Beban operasi ada berapa sih tadi? Kita akan lihat di sini. Di konsolidasinya. Ada 405 juta sampai 154 ini ya. Kita akan mengkopinya. Kita mengcopy angkanya. Oke, kita jumlahkan dahulu. Jumlah beban seluruhnya. Ini dari beban operasi, beban penyusutan. Kita jumlah ada 689 juta rupiah. Baru kita akan mengetahui laba bersih konsolidasinya. Dari PT Sora Gemilang. Laba kotornya tadi dikurang dengan beban. Baru kita akan mendapatkan laba bersih. Ada labanya ada 370.500.000 rupiah. Laba ini tidak sepenuhnya untuk PT Induk ya, atau PT Sora Gemilang. Laba ini akan didistribusikan. Kemana? Yang pertama, di PT Induk itu kan ada pengendali sama non pengendali.
Nah, kita akan mendistribusikannya ke non-pengendali. Berarti kita akan mendapatkan pendapatan. Karena ini laba ya, kita akan mendapatkan pendapatan non-pengendali. Berapa yang dibutuhkan pendapatan non-pengendali? Kita lihat di sini, dia membutuhkan sebesar 42 juta. Oke, kita copy. Lalu baru kita mendapatkan laba bersih PT Induk. Baru ini kita untuk PT Sora Gemilang yang 85% tadi PT Induk. Ini laba bersihnya tanpa diganggu sama non pengendali. Oke. Laba bersihnya berarti kita akan mengurangkan dari laba bersih konsolidasi ini dikurangkan dengan pendapatan non pengendali. Ada 327.525.000 rupiah. Oke, ini laba bersihnya. Kita beri dulu, kita biar enak ya kita lihatnya. Oke, kita rapikan. Inilah yang kita dapatkan laba konsolidasinya. Oke. Setelah kita menghitung laba rugi, laporan laba rugi konsolidasi, kita akan membuat laporan perubahan modal konsolidasi. PT Sora Gemilang membuat laporan perubahan modal konsolidasi per 31 Desember 2018. Oke. Perubahan modal. Yang pertama kita akan tulis adalah modal disetornya. Awal modalnya. Ada berapa di sini? Kita lihat di konsolidasi ada 1.800.000.000 rupiah. Coba kita kasih sini dulu. Apa aja sih yang akan dimasukkan? Kita akan mengurangkannya. Kita akan menambahkannya dengan laba. Karena laba itu menambah modal dan dividen itu akan mengurangkan modal. Kita akan menghitung labanya, saldo laba. Ada apa saldo labanya ini? Pertama laba awalnya lah, ya laba per 1 Januari yang awalnya.
Ini ya saldo awal per Januarinya, saldo laba yang awal sebelum kita ini saldo 87.500. Setelah itu laba apa lagi? Ada laba konsolidasi. Ada tinggi ini laba yang kita hitung barusan 327.525.000 rupiah. Lalu kita kurangkan dengan dividen. Ada berapa dividen? Dividennya ada 75 juta ini ya, konsolidasi. Kita kurangkan 75 jumlah kita akan menjumlahkan labanya. Oke. Rumus ini akan apa ya? Otomatis mengurangkan. Oke, jumlah labanya itu ada 1.125.025.000 rupiah. Baru kita akan mendapatkan modalnya, total modal. Total modalnya itu ada modal disetor ditambah dengan jumlah laba. Di jumlah ya, antara ini sama ini, antara modal sama laba. Ada 2.925.025.000 rupiah. Dan kita akan mengurangkannya dengan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini munculnya di laporan terbaru, laporan pos perubahan modal. Ini didistribusikan di kepentingan non pengendali kita 198 juta punya kepentingan non pengendali. Oh, ini ditambah ya. Kepentingan non pengendali ini sebagai penambah dari total modal. Lalu kita akan mengetahui jumlah total semuanya, total modal konsolidasi. Total modal tadi yang awal modal disetor ditambah laba akan ditambah lagi dengan kepentingan non pengendali. Ada 3.124 juta. Oke, kita akan rapikan dahulu. Kita sudah mendapatkan ya modal terakhir dari
laporan dari PT Sora Gemilang, perubahan modalnya. Oke, ini kita rapikan. Setelah ini, apa sih yang akan kita buat lagi setelah laporan perubahan modal konsolidasi, yaitu ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Sora Gemilang. Ini adalah laporan terakhir yang akan kita buat. PT Sora Gemilang itu laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2018. Oke. Kita akan menghitung total aset sama kewajiban dan ekuitas atau modalnya. Total aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Oke, kita pertama akan menghitung asetnya. Apa aja yang masuk ke dalam aset? Kita lihat dulu. Ini, dari kas sampai dengan merek dagang itu adalah total aset. Ada goodwill juga yang termasuk dalam aset. Dan akumulasi penyusutan ini sebagai pengurang dari aset kendaraan sama bangunan. Oke, kita masukkan dulu di sini. Sama yang terakhir ada goodwill. Ada total aset. Oke, kita akan langsung memasukkan angka-angkanya saja ya. Ini sampai dengan nomor 13. Kayaknya susah ya kalau gini. Nanti bisa kita atur ya di sana. Oke, kita copy. Investasi pada PT Euro ini bukan termasuk aset ya. Mohon maaf. Kita hapus. Nah, oke. Ini kita pindahkan di sini saja. Tapi kita akan menguranginya. Ini akan mengurangi dari kendaraan sama bangunan peralatan. Minus. Ini juga minus. Oke, goodwill. Sekarang goodwill. Ada berapa jumlah goodwill? Kita lihat di sini. Terakhir ada 80 juta rupiah. 80
juta. Aset ini ada terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Apa aja sih aset lancar dan tidak lancarnya? Kas, piutang, dan persediaan ini adalah termasuk aset lancar dari PT Sora Gemilang. Dari tanah sampai goodwill ini adalah aset tidak lancar dari PT Sora Gemilang. Kita akan total aset semuanya ya, dari aset lancar sama aset tidak lancarnya. Oke, setelah kita mengetahui total aset, kita akan menghitung kewajiban. Kewajiban dari PT Sora ini. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus dibayarkan oleh PT Sora. Ada utang. Di sini kita mempunyai kewajiban atau utang usaha dan utang obligasi. Berapa totalnya? Kita lihat di sini di jurnal konsolidasi ada 1.548 sama 1.118 juta rupiah. Kita copy dan kita pindahkan. Oh, kita belum menulisnya. Ada utang usaha sama utang obligasi tadi ya. Oke, kita akan mengetahui dulu total dari kewajiban. Total kewajiban ada berapa? Ada 2 miliar nih. Terus kita akan menghitung lagi ekuitas atau modal ya. Modal yang kita akan ambil itu adalah modal konsolidasi. Karena modal konsolidasi ini sudah mencakup semuanya antara modal disetor sampai dijumlahkan dengan laba. Ini titik akhir dari modal. Kita akan mengkopinya. Oke, ini modal konsolidasi. Oke. Karena aset di laporan posisi keuangan ini, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi ini kita akan menghitung total dari kewajiban dan modalnya. Oke, kita akan menghitung total keduanya. Apakah balance dengan asetnya? Total kewajiban ini akan kita jumlahkan dengan modal. Ada 5.790 juta rupiah. Oke, berarti ini balance ya antara aset dan kewajiban serta modalnya. Tinggal kita rapikan dahulu. Kita rapikan karena ini transaksi-transaksi atau kasus dari PT Sora Gemilang ini sudah selesai dari penjurnalan, eliminasi, sampai dengan laporan konsolidasi ini sudah selesai. Ini kita rapikan dahulu.
Oke. Antara total aset, kewajiban, sama modal juga sudah balance. Ini adalah laporan keuangan dari PT Sora Gemilang dengan transaksi istimewanya. Kita menghitung sama-sama sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dari saya, Riza Ainurski, apabila terjadi kesalahan, lupa, atau apapun itu, atau cara dalam mengerjakan jawaban kasus dari PT Sora Gemilang ini, saya mohon maaf banget sebesar-besarnya. Kepada Bapak Rahmat Fajar, saya mohon pengertiannya dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan saya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.